Welcome to the virtual Zoom Caring Village mission. We are so happy to have you this morning. God Jesus bless. Salvation is found in no one else. Your name alone can save. Oh, our Savior. Nothing compares to your power, your endless glory. By your cross, you have finished it all. The name of Jesus is lifted high. In Him we find our liberty. He is our hope. Selagi kita masih ada, kita masih bergerak, saudara, tiada henti-hentinya setiap langkah gerak hidup kita mau memuliakan nama Tuhan sebagai suatu kebanggaan. Kehidupan kita hanyalah Tuhan Yesus yang selalu menyertai dalam kehidupan kita masing-masing. Haleluya. Terima kasih. Terima kasih. Haleluya. Saudaraku, kita angkat satu pujian yang girang-girang. Pujian yang cukup lama. Ya. Mohon maaf agak terganggu, saudara. Ya. Batuk-batuk. Kita angkat satu pujian yang berkata, hati yang gembira adalah obat. Tentunya saudaraku, dengan hati yang gembira kita punya semangat yang Tuhan punya semangat yang baru, ya, akan membawa kehidupan kita sanggup menghadapi semua. Haleluya. Hati yang gembira adalah obat, seperti obat hati yang senang, tapi semangat yang patah keringkan tulang. Hati yang gembira Tuhan sedang hati yang gembira adalah obat, seperti obat hati yang senang, tapi semangat yang patah keringkan tulang. Hati yang gembira Tuhan sedang. Yesus, kita bersaudara dalam Yesus, kita bersaudara dalam Yesus, kita bersaudara sekarang dan selamanya. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Tuhan kita bersaudara. Dalam Tuhan kita bersaudara. Dalam Tuhan kita bersaudara sekarang dan selamanya. Dalam Tuhan
kita bersaudara. Haleluya. Walaupun mungkin banyak yang belum pernah kita bertemu dengan tatap muka di keluarga besar PMG ini, tapi melalui kamera, saudaraku yang kasih, kita selalu bertemu setiap pagi, bahkan terjalin bertahun-tahun dalam hidup ini. Tapi jalinan kasih kita terasakan, kita bagian daripada saudaraan kita, diikat dalam keluarga besar PMG. Haleluya. Kiranya nama Tuhan dipermuliakan. Kita siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Secara khusus pagi hari ini hambanya telah diutus untuk menaburkan kebenaran firman Tuhan di dalam kehidupan kita semua. Mari kita simak pesan Tuhan dengan baik-baik. Sebelumnya kita angkat satu puji di hadapan Tuhan. Haleluya. Haleluya, Yesus. Sadar ajaiblah karya Bos. Ajaiblah Tuhanmu, Raja segala bangsa yang kuasa, mulia namamu. Sadar ajaiblah karya, adil dan benarlah jalanmu, Raja segala bangsa yang maha kuasa, mulia namamu. Layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kaulah Allah yang kudus, layak disembah. Oh sadar ajaiblah karya, ada benarlah jalanmu, Raja segala bangsa yang maha kuasa, mulia namamu. Layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kaulah Allah yang kudus, layak disembah, layak disembah. Haleluya.
Selanjutnya saya persilahkan kepada hambanya yang menyampaikan melayani firman Tuhan pada pagi hari ini. Dipersilakan Pak Pendeta. Shalom, Ibu. Selamat pagi buat semuanya. Shalom Ibu. Selamat pagi. Pujian yang indah buat Tuhan. Pagi-pagi hari ini kita siapkan diri kita untuk menerima pesan Tuhan. Apa yang harus kita lakukan sebagai hamba-hamba Tuhan. Maaf, kamera saya tutup karena nggak bisa nanti nggak ada suaranya kalau dua-duanya dibuka. Iya. Tapi suaranya bagus, Bu. Ya. Suaranya bagus. Kedengaran ya, Pak? Iya. Bagus. Baik. Seberapa kita yang ada, kita hormati Tuhan, kita tekan tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur pada pagi hari ini. Kami persembahkan hamba-hambamu kepadamu. Ada pertemuan pada pagi hari ini supaya kami Tuhan, hidup kami berkenan kepadamu. Injil yang kami beritakan ya Tuhan, biar itu membuat hidup kami bergairah dengan Engkau. Terima kasih Tuhan, waktu yang Kau berikan bagi kami, untuk kami ya Bapa dengar-dengaran akan pesan-Mu ya Tuhan, kan firman-Mu. Terima kasih Bapa, urapi penuhi kami dengan roh-Mu, sehingga kami sama-sama mendapatkan berkat dari firman-Mu. Terima kasih Bapa, kami bersyukur kepadamu. Biarlah kami senantiasa menghormati Engkau, semakin cinta kepadamu. Sehingga Injil diberitakan ya Bapa. Terima kasih Bapa, Engkaulah menjadi teladan kami. Engkaulah yang memimpin kami, Roh Kudus. Engkau yang mengajari kami. Sehingga kami mengerti apa yang Kau berikan bagi kami. Rencanamu yang indah bagi kami. Sehingga ya Bapa, kami mengerti ya Bapa akan pesan-pesan-Mu. Terima kasih Bapa. Kami sambut Tuhan firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat pagi semuanya sekali lagi. Nah, berita firman Tuhan pada pagi hari ini, pesan Tuhan dan yang disampaikan kepada saya, kita harus menginjil. Kenapa? Sesuai dengan PMD, kita harus melayani bukan di kota saja, kita harus melayani ke desa-desa. Kenapa harus kita melayani, saudara? Dan Tuhan juga perlengkapi kepada kita semuanya. Kita memberitakan, kita diperlengkapi dengan kuasanya, kita diperlengkapi dengan otoritasnya, pengurapannya turun bagi setiap hamba-hamba Tuhan yang rela. Pertama saudara, kenapa Injil harus diberitakan? Tugas penginjilan adalah wajib yang harus diberitakan. Ini untuk pesan Tuhan sebelum naik ke surga. Ya. Dan setiap orang percaya harus menyaksikan karya Tuhan, kebaikan Tuhan. Mengapa kita harus menginjil? Ini semua karena tugas gereja, tugas orang percaya yang sudah memiliki kehidupan yang baru. Ya kan? Amanat agung harus diberitakan. Ya, tapi puji Tuhan sekarang melalui yang semakin canggih alat-alat sekarang ya, berita Injil harus diberitakan mungkin dari medsos ya, secara tugas juga secara pribadi ya. Kita diberikan kuasa, Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Kita diperlengkapi. Saudara, sebelum kita sebagai hamba Tuhan memberitakan Injil, bukan karena kepintaran kita ya. Kita boleh belajar semuanya itu baik banget. Tapi lebih baik lagi kita memiliki perjumpaan dengan Tuhan, saudara, sebagai hamba Tuhan, supaya ada pemberesan dalam hidup kita ya. Jadi bagaimana
Tuhan memberikan kuasa hidup kita. Kalau hidup kita belum beres, kita harus dibereskan dulu. Jadi seorang hamba Tuhan harus memiliki perjumpaan, ya ambillah setengah jam secara khusus, baru kita apa yang Tuhan rancangkan kepada kita, supaya hidup kita semua sebagai hamba Tuhan, sebagai orang percaya. Tujuannya, kalau dulu kita memiliki kodrat dosa, tapi setelah kita hidup baru memiliki kodrat ilahi, itulah Tuhan yang rancangkan hidup kita sempurna seperti Bapa dan serupa dengan Kristus. Tujuan rancangan semula Tuhan itu seperti itu, saudara, supaya kita serupa dengan Kristus. Nah, saya percaya kalau hidup kita memiliki perjumpaan dengan Tuhan, pasti hidup kita sudah beres, ya. Terus tiap hari harus ada perubahan dalam seluruh kehidupan kita. Nggak mudah, saudara, jadi hamba Tuhan. Bukan karena pintar pengetahuan, tapi secara roh kita harus sungguh-sungguh menyatakan pertolongan Tuhan, kebaikan Tuhan kita saksikan. Ya, penginjilan itu penting karena Tuhan Yesus yang menjadi juru selamat kita. Satu-satunya Yesus adalah raja di atas segala raja. Kedua, firman Tuhan itu yang diberitakan, saudara, itu dasar standar, ya, dasar hidup kita melalui firman Tuhan Alkitab. Yang ketiga, kita harus punya tanggung jawab. Kita minta dipimpin oleh Roh Kudus. Tanpa Roh Kudus kita tidak dapat berbuat apa-apa. Kita sadari siapa diri kita yang sebenarnya. Nah, kita bersyukur kalau Tuhan masih memberikan kesempatan kepada kita sehingga kita boleh memberitakan, ya, firman Tuhan, memberitakan penginjilan sampai ke desa-desa. Ya, kenapa harus berita sukacita itu harus kita sampaikan, saudara? Karena manusia itu dasarnya sudah jatuh dalam dosa. Ya, setelah manusia jatuh dalam dosa, itu perlu diselamatkan. Ya, keselamatan itu hanya di dalam Kristus. Itu suatu hadiah yang luar biasa bagi kita. Kisah Para Rasul 4 ayat 12, ya. Di kolong langit ini hanya satu-satunya yang dapat menyelamatkan, hanya Tuhan Yesus. Di luar Tuhan Yesus tidak dapat keselamatan itu. Saudara, kita disuruh sama Tuhan melakukan kehendak-Nya adalah memberitakan Injil, ya, yang di Matius 28 ayat mulai dari ayat 16 sampai 20. Tapi garis besarnya memberitakan Injil adalah amat agung. Itu sudah, saudara, itu perintah Tuhan. Pertama kita disuruh pergi, ya, di mana saja Tuhan suruh, terutama untuk keluarga kita dulu. Ya. Pergilah, ya, pertama. Terus kedua, jadikan semua orang menjadi murid Tuhan. Kita harus, sesudah kita memuridkan, kita membaptis dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sesudah itu, saudara, ajar mereka akan firman Tuhan. Di follow up, Kak, sudah kita menginjil, saudara. Kalau kita menginjil di daerah, di pedesaan, nanti kita serahkan gereja setempat untuk follow up-nya, supaya mereka terus diajar. Dan kelima, Tuhan menyertai sampai akhir zaman. Itu pesan Tuhan, ya. Nah, saya percaya banget, saudara, yang tadi saya sudah sampaikan, kita di Kisah Para Rasul 4 ayat 12. Jadi kita harus menyelamatkan manusia yang berdosa, ya, supaya mereka bertobat, memiliki perjumpaan dengan Yesus. Kita kenalkan siapa Yesus yang sebenarnya, supaya mereka menjadi hidup
dan hidup mereka menjadi anak-anak pilihan Tuhan. Ya. Nah, saudara terkasih, kita bersyukur yang terhilang, kita mencari, ya, kita cari, dan mereka harus mengalami Tuhan. Dia memberitakan juga nanti kalau sudah dia hidup baru, dia juga terus estafet terus, saudara, tentang penginjilan itu. Nah, berita sukacita itu harus kita sampaikan baik atau tidak baik waktunya. Penginjilan adalah tugas orang-orang percaya dan pertobatan, terutama diri kita dulu, baru ke orang lain dulu. Kalau kita sudah beres sama Tuhan, saya percaya Tuhan memberikan perlengkapan kita, perlengkapan senjata Allah kalau kita mau menginjil, dan kita diperlengkapi juga dengan kuasanya, otoritasnya ada dalam hidup kita, sehingga setiap orang yang memiliki perjumpaan dengan Tuhan dan kita memberitakan Injil itu pasti kita memiliki kuasa dan otoritas dari Allah, sehingga kita bisa menyampaikan ya sesuai dengan PMD. Kita rindu Injil itu harus diberitakan sampai ke pelosok desa, sehingga Tuhan ikut senang, saudara. Kalau hidup kita berkenan, hidup kita berubah, hidup kita berbuah. Itulah kerinduan Tuhan, supaya kita memiliki kodrat ilahi sebagai hamba Tuhan. Kita setiap memiliki perjumpaan, saudara, dengan orang lain, kita membangun, memberitakan kebaikan Tuhan, pertolongan Tuhan, penyertaan Tuhan. Jadi apa yang harus kita beritakan, semua dasarnya dari firman Tuhan. Keselamatan itu, saudara, kita harus beritakan tentang orang yang berdosa di Yeskiel, ya. Itu kita harus mengingatkan orang yang bersalah. Kalau kita tidak mengingatkan, tidak menasihati orang yang berdosa, kita sendiri berdosa. Jadi kita melalui kehidupan kita, mereka bisa lihat bahwa ada Kristus yang hidup dalam hidup kita. Itu seorang hamba Tuhan harus seperti itu. Saya juga saya tidak merasa saya sempurna, saudara. Tapi saya terus berjuang, saya terus berusaha supaya hidup saya berkenan, dan jangan kita menjadi batu sandungan bagi orang lain. Katanya orang percaya, tapi kok buktinya kehidupannya beda. Nah itu, saudara, kita harus terus berjuang mencapai hidup kita yang berkenan kepada Tuhan. Dan sebagai hamba Tuhan, kita harus menguduskan diri, hidup kita, ya. Pelayanan kita ini kalau berhasil bukan karena kepintaran kita, saudara. Itu baik orang pintar, orang cerdas. Itu baik banget. Tapi kita harus kembali, saya ingatkan, supaya kita menjaga hidup kudus kita, supaya firman Tuhan yang disampaikan itu sampai ke hati orang itu. Nah, saya bersyukur sebelum saya menyampaikan kepada orang lain juga, saudara, saya latar belakang suami dari Kedar, sehingga 15 tahun saya berdoa, doa puasa, saudara, baru Tuhan jawab. Itu karena apa? Saya terus berjuang, doa puasa. Tuhan mau kita memiliki hatinya, memiliki hati Bapa. Kita harus memiliki karakternya. Jadi orang bisa dilayani, bisa bertobat karena sikap kita yang sudah memiliki hidup baru, ya, menjadi ciptaan yang baru. Kita bisa lihat seperti Tuhan Yesus juga sudah memberikan teladan bagi kita untuk penginjilan. Itu dibuktikan waktu dia berjumpa dengan wanita WTS, wanita Samaria, ya, saudara, betapa dia juga berjuang, dia kaget dengar firman Tuhan. Maka itu kalau kita menyampaikan, saudara, menyampaikan firman di daerah-daerah, di mana saja pun Tuhan utus kita harus memiliki benar-benar hidup yang sesuai dengan kehendak
kehendak-Mu. Itu tidak mudah, saudara. Tapi yuk kita terus berjuang. Kita berusaha semaksimal mungkin, ya, supaya waktu kita melayani mereka boleh melihat perubahan dalam hidup kita. Kalau perubahan hidup kita sudah beres di hadapan Tuhan, pasti hidup kita berkenan. Kita melakukan, makananku adalah melakukan kehendak Bapa dan menyelesaikan tugas pekerjaannya. Nah, saudara, menyelesaikan tugas pekerjaannya itu adalah menginjil, ya, memberitakan Injil, berita sukacita, kabar keselamatan itu yang diberitakan. Nah, kita bersyukur Tuhan kasih kesempatan bagi kita untuk menyampaikan kabar baik itu dan menyaksikan karyanya, pertolongannya, ya, yang luar biasa. Nah, saudara, kita bisa tahu cerita tentang wanita Samaria itu yang berjumpa di sumur Yakub. Saudara, di Yohanes 4 ayat 39, mungkin ada bisa bantu baca. Yohanes 4. Ya, Bapak Yeskia. Halo? Halo? Mungkin nggak dengar. Yohanes 9 ayat berapa, Mami? Yohanes Ya, 4 ini. ayat 39. 39. Ya. Ya. Banyak orang Samaria dari kota percaya kepadanya karena perkataan perempuan itu yang bersaksi. Ia mengatakan kepadaku segala sesuatu yang telah ku perbuat. Yohanes 4 ayat 39. Puji Tuhan. Terima kasih. Semua orang tahu siapa dia. Karena dia orang berdosa. Kenapa Injil harus diberitakan? Supaya orang tidak binasa. Supaya orang kita beritakan bahwa Yesus satu-satunya juru selamat. Kita tahu siapa wanita Samaria itu. Kurang lebih kita juga punya latar belakang. Semua orang berdosa. Memang kita orang berdosa. Tapi setelah kita dengar Injil, sehingga kehidupan kita kehidupan yang baru. Ya, orang yang sudah diperbarui masih menjadi ciptaan Tuhan yang baru. Semua cara bicara kita, sikap hidup kita. Sehingga orang bisa menyaksikan bahwa Yesus ada dalam hidup kita. Seperti perempuan Samaria ini, saudara. Ya, kalau dikatakan kalau sekarang tuh ya WTS lah ya. Bagaimana punya latar belakang. Nah, saudara, kenapa Injil harus diberitakan? Supaya manusia tidak binasa. Supaya dia mengenal. Kita bawa mereka mengenal Yesus Kristus menjadi Tuhan dan Juru Selamat. Sehingga perempuan Samaria itu, saudara, dia bertobat. Dia menyaksikan, dia katakan, siapa saya, semua orang tahu. Punya suami banyak. Ya. Tapi saudara, kita kalau yang sudah berjumpa sama Tuhan, kenapa kita harus berjumpa sama Tuhan? Supaya kita berubah. Hidup kita berkenan, hidup kita berbuah. Supaya buah itu Tuhan juga ikut menikmati. Dan banyak orang juga ikut menikmatinya. Oh, si A itu dulu begini begitu. Ya, perempuan Samaria begitu kan. Ternyata sekarang dia menyaksikan betapa setelah dia berjumpa dengan Tuhan, hidup dia diperbaharui. Sampai dia sukacita. Dia saksikan terus. Ya, dia hanya berjumpa sama Tuhan sebentar. Langsung hidup mereka penuh sukacita. Karena Yesus adalah air kehidupan itu. Kita bersyukur Tuhan kasih kesempatan. Jangan sampai kesempatan itu kita pergunakan yang sia-sia. Supaya jangan kita menjadi batu sandungan. Supaya Injil itu dapat diberitakan. Semua orang bertobat, berjumpa dengan Tuhan. Keberhasilan saudara pelayanan semua karena anugerah Tuhan. Karena kebaikan Tuhan.
karena kemurahan Tuhan supaya manusia tidak binasa, melainkan beroleh kehidupan yang kekal. Ya. Tuhan mengasihi kita, Yohanes 3 ayat 16. Jadi hanya Yesus satu-satunya ya, yang menjadi juru selamat kita. Dan setiap orang percaya harus memiliki buah, saudara. Kita harus melibatkan Tuhan dalam segala hal. Dan kita penginjilan juga kita harus tanya sama Tuhan, benar nggak sih? Boleh nggak saya ke situ? Saya selalu begitu, saudara. Kita berjumpa sama Tuhan pun, ya kita minta apa sih yang harus kita kerjakan. Jadi kalau kita berjumpa sama orang lain itu senang sama kita, senang bergaul sama kita. Oh, orang ini begini begitu. Oh, baik. Nah, sampai semua orang senang sama kita. Karena apa? Karena hidup kita yang sudah diperbaharui, hidup kita yang sudah berubah. Jadi kita jangan mempermalukan Tuhan. Pelayanan kita jangan bikin malu, jangan bikin batu sandungan. Kenapa, saudara? Banyak orang cari panggung. Pelayanan cari panggung, cari pujian manusia. Cari upahnya. Saudara, jangan seperti itu. Kita harus bertobat dengan sungguh-sungguh. Jadi pelayanan itu harus memiliki hati yang rela. Hati yang penuh suka. Tuhan katakan apa? Belajarlah sama aku. Aku adalah rendah hati dan lemah lembut. Yuk kita berubah sama-sama supaya hidup kita berkenan dan hidup kita berbuah. Dan buah itu dapat dinikmati banyak orang dan Tuhan juga ikut senang bahwa hidup kita berbuah. Puji Tuhan, saudara terkasih. Ya, Tuhan dipermuliakan. Ya, kita harus menjadi berdampak. Kita harus menjadi berkat. Ya, jangan sayang, jangan hitung-hitungan, saudara. Saya kalau hitung-hitung, aduh, saya nggak ngerti deh. Tuhan itu luar biasa baiknya. Ya, kita nggak bilang begitu aja. Kita sudah merasakan gitu. Kan semua itu Tuhan baik. Memang Tuhan baik. Emang saudara baru tahu kalau Tuhan baik. Pokoknya angkat jempol buat Tuhan satu-satunya. Utamakan Yesus di atas segala-galanya. Utamakan Yesus ada raja di atas segala raja dalam hidup kita. Standar hidup kita adalah firman Allah. Semua persoalan ada jawabannya di firman Allah. Sekarang tergantung kita, saudara, bagaimana kita meresponi. Saudara, masalah kita, kata Tuhan, aku yang berperang, kamu duduk diam dalam hadirat Allah seperti Maria. Nah, kita bersyukur kalau Tuhan kasih kesempatan. Hari ini kita hidup itu hadiah yang luar biasa. Ya, sehingga orang dapat mengatakan, ya, supaya hidup kita hanya mengandalkan Tuhan. Kalau saudara tanpa kita, kan banyak orang suka berkata seperti ini, wani piro gitu kalau kita ini. Itu benar-benar orang hamba Tuhan yang bodoh kalau cari upah dalam pelayanan, saudara. Iya, maaf saya mengatakan gini, berarti dia belum bertobat, saudara. Kalau kita cari PK dalam pelayanan, salah besar itu. Nanti kalau Tuhan jewer sama kita, nangis lu Bombay. Benar itu. Ya, saya bertobat sungguh-sungguh tentang itu. Baru terselip doang. Itu dari situ saya nangis terus. Uang saya habis pelayanan saya jadi pembicara waktu itu semua hamba Tuhan, semua pendeta. Setelah itu hanya terselip nanti aku pulang pakai apa ya gitu. Duit tinggal 1.000 perak gitu, saudara. Saya berangkat naik taksi. Saking nggak mau terlambat. Tapi begitu hanya terselip sedikit. Saya nggak bisa pulang ini kalau ini. Nah, terselipnya itu pikiran yang kotor kalau menurut Tuhan. Saya nangis, saya ditegur. Emang aku nggak sanggup. Ternyata, saudara, kita tidak boleh mempermalukan Tuhan. Dan panitianya itu bilang gini, Ibu Ning, saya minta maaf, panitia nggak bisa memberikan kasarnya PK. Udah, saya minta tolong cuma anterin sampai ke jalan besar.
saya berhentiin angkot, saudara. Ini pengalaman. Dari situ saya bertobat dengan sungguh-sungguh. Saya kasih tahu ke anak-anak, Bang, boleh nggak saya cuma uangnya sekian? Padahal ongkos itu waktu itu 1.500, jadi kurang 500. Terus saya harus berjalan sampai ke rumah. Nah itu saudara, jangan sampai memikirkan PK, saudara. Saudara nggak melayani, saya tidak melayani, sering dapat berkat. Ya, ada yang nelpon, pokoknya ada tamu, pokoknya nggak ngerti deh cara Tuhan. Tuhan berkata apa? Aku akan menyertai engkau sampai kesudahan alam. Jadi di situ ada penyertaan Tuhan, ada berkat Tuhan. Berkat bukan jasmani loh saudara. Berkat jangan cuman orang karena kita sudah tertanam puluhan tahun. Jadi hidup berkat jasmani. Jangan saudara. Hidup rohani itu penting, sangat penting banget. Kalau kita tidak dewasa, kita nggak bisa nyampaikan firman Tuhan. Kalau hidup kita nggak benar, nggak kudus, nggak bisa, nggak jumpa sama Tuhan. Tuhan didik saya keras sehingga saya ngasih tahu ke jemaat, ngasih tahu ke anak-anak saya harus seperti itu. Nah puji Tuhan, anak-anak saya juga dengar. Jadi jangan memikirkan PK kalau melayani. Pikirkan bahwa Tuhan ikut tersenyum, kamu hidup benar di hadapan Tuhan. Supaya hidup kita berbuah, saudara, hidup kita berkenan di hadapan Tuhan. Jadi kita harus mengandalkan Tuhan sepenuhnya. Kita siap diproses melewati tantangan, segala tantangan. Kita dapat melewatinya bersama Tuhan. Selalu terus mau kita belajar seperti muridnya Tuhan. Kita memiliki karakternya. Tadi yang saya sampaikan, kita harus memiliki hati Bapa, memiliki karakter Tuhan. Ya, jadi kalau itu ada dalam hidup kita, pasti kita sukacita. Kita sabar menunggu waktunya Tuhan, ya melalui doa. Apapun yang kita hadapi, saya percaya kalau orang yang tekun mencari Dia, pasti kita berjumpa. Nah, kita berjuang keras untuk mencapai kehendak Tuhan. Kita harus mencari dalam hadirat alam, cari Tuhan, ya, melalui firman dan doa kita. Kita bisa bekerja dengan tim. Lebih kalau di desa, saudara harus pakai tim, mau di kota mau di ini. Kebanyakan orang merasa pintar, aku bisa sendiri. Nggak bisa, saudara. Kita butuh orang lain. Nah, itu firman Tuhan pada pagi hari ini. Yuk kita berjuang untuk menyenangkan hati Tuhan. Kita bersyukur. Boleh kan saya menyanyi ya? Boleh nggak? Boleh, Ibu Bu. Silakan, Bu. Boleh dong, Mami. Ya, boleh ya. Suaranya. Iya. Menyenangkan lebih dari segala, disingkatnya hidupku. Kalau kita menyenangkan hati Tuhan, saudara, pasti ya, di semua rencanaku, semua cita-citaku seturut kehendak-Mu. Jadi Engkau ciptakan aku untuk menyenangkan-Mu sepanjang hidup ini sampai di surga nanti, menyenangkan-Mu selalu. Di mana Engkau ada, aku rindu berada. Engkau kesukaanku, batu karang berhentian, tak akan tergantikan. Yesus tidak akan tergantikan. Ayo saudara, kita berjuang untuk menyenangkan hati Tuhan. Kita berubah hari demi hari. Biarlah kita menjadi teladan
keluarga kita, dalam pelayanan kita, sehingga melalui PMD banyak jiwa yang dimenangkan. Rencana dan saya doakan PMD nanti bulan Juli kita ke Kalimantan Selatan. Ayo siapa yang mau ikut nabung dari sekarang, ya. Ongkos dewi-dewi. Ongkos dewi-dewi pokoknya PP aja. Soal makan sama penginapan ditanggung. Bisa nginep di tempat anak saya, nanti ada satu rumah gede. Nah, saudara terkasih, yuk kita bikin menyenangkan hati Tuhan. Di mana Tuhan berada, kita ada berada. Amin. Kita doa. Terima kasih Bapa dalam surga. Inilah kalau kami mau berhasil dalam pelayanan kami harus memuliakan Engkau. Engkaulah satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat kami. Engkaulah Raja di atas segala raja. Engkaulah ya Bapa, firman Allah yang hidup. Itu standar hidup kami Tuhan. Dan Roh Kudus terus menuntun kami, mengajar kami supaya kami tidak salah. Dan pemberitaan firman Tuhan yang kami beritakan, itu membuat semua orang terima Engkau. Mereka boleh melihat melalui seluruh kehidupan kita yang sudah berubah. Terima kasih ya Bapa untuk pimpinanmu pada pagi hari ini. Biar kami semakin sungguh-sungguh memberitakan Injil supaya banyak manusia tidak binasa, bahkan menerima kehidupan yang kekal. Berjumpa dengan Yesus, ada keselamatan. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur kepadamu. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Salvation is found in no one else. Your name alone can save. Oh, our Savior. Nothing compares to your power, your endless glory. By your cross, you have finished it all. The name of Jesus is lifted high. In Him we find our